Lola, Lolo. Oke, selamat siang semuanya. Ini narasumber Aduh, siapa? entertainer Siapa? sejati, Entertainer akhirnya sejati loh, akhirnya datang datang. gitu. Kan Evi sudah, Sudah, Taufik. Iva sudah, Taufik Ah, sudah, Mbak Erna Iya. sudah. Entertainer sejati. Entertainer Sejati sejati. Wong. By the way, hari ini tuh kita bahagia banget karena Kenapa? kita menjadi host ini slideshow kue. Kenapa? Karena kita Oh iya, kue banget, kue yang mamba. Mbak. Ya kan? Sweaterku bagus ya. Kenapa? Nih loh, kalian berdua sweateran nggak bilang-bilang kalau pakai Itu sweater. sudah di plester, nanti takutnya copot gitu Enggak. biasanya. Auroranya. Gitu ya soalnya ya. Enggak, tapi kan keren kan sweater aku Bagus. warnanya. Dari siapa memang kok kamu Dari kayak siapa? membanggakan sweater kamu? Biasanya kalau beli sendiri tuh ya biasa aja. Ini salah satu sweater pemberian dari salah satu orang yang Siap. penting. Masih ada sampai sekarang. Ada lah. Presiden bukan. Anak Lurah, RT, RW. enggak lah kalau lurah RT RW. Pebisnis, Enggak. pebisnis. Pebisnis. Ya yang aku kan pernah dulu cerita sama kamu Siji, kalau aku ke tempat kerjamu dulu itu nanti bahaya ya ini hasilnya. Mimi sedikit dapat jaket, Nggak pakai. Mimi sedikit dapat sepatu. Aku udah dapet sepatu Nike terbaru loh warna ungu sama hitam. Wah, habis ngapain? Yang payu yang sebelah mana? Ya, sahabat Tulek semuanya, kita bahagia sekali ya karena hari Kenapa? ini kita hari Selasa sekarang ya, tanggal berapa sih? Tanggal 9. Oh iya kemarin aku mau ngucapin sekarang untuk oma aku yang ada di rumah selamat ulang tahun ya oma ke Ke berapa? 79 berarti 79. Doa aku semoga oma sehat, Amin. panjang umur, Amin. terus bahagia selalu, gak selalu marah-marah ya oma ya. Bahagia selalu, jangan lupa nulis wasiat ya Oma. Kurang ajar. Satu hal lagi yang membuat aku pesan untuk oma aku tuh satu. Kenapa? Ya memang ini kamera mana sih ini ya? Ini Itu, ya. yang Oke, sana. oke. Buat oma ya kalau seandainya makan itu nggak perlu drama oma, gitu makan aja gitu. Kalau nggak suka bilang aja nggak suka, nggak perlu drama nangis-nangis di kamar kayak kemarin. Gak usah nyontoh Aryo berarti ya. Iya. Dan apa-apa satu hal lagi buat Oma Tina ya. Semoga Oma Tina sangat berbahagia karena sudah ada cicit-cicitnya yang tahun ini itu bertambah 2. Wow. Gitu. Siapa anak siapa? Anaknya ponakan di daerah apa itu? Kelakah itu daerah mana sih? Kelakah. Lumajang ya bener, Endro pinter Lumajang, daerah sana. Selamat ya Oma ya, sudah punya 2 cucu kembar baru. Kita Virgo ya Oma ya, kita Virgo jadi kita harus sama-sama bahagia. Nah, kamu lihat deh sebelah kamu kayaknya ketiduran loh. Iya, ini ada klasifikasi kayaknya ya. Bukan. Ini sama sebelah kamu Karena aku ketiduran. masih Kelihatan tuh dari sana. Mohon maaf, Oma ya. Nanti kalau misalnya ada salah kata mungkin bisa dicoret namanya. Oh nggak bisa, Oma nggak pernah akan mencoret karena Langsung dibuang gitu. Nggak, aku nggak Ganti pernah. kakak. Nggak pernah diganti kakak, nggak pernah dicoret, nggak pernah dibuang. Soalnya bukan keluarga. Bukan salah lagi, kamu salah. Apa? Tetangga. Yang nyuplai saya. Oh, nyuplai apa? Nyuplai apa? Uang lah, uang ya Oma ya. Saya kira gitu. nyuplai masalah terus. Bukan. Sama. Kalau Oma Tina itu orangnya seru dan ya memang di 79 itu lagi lucu-lucunya gitu. Kembali lagi ya kayak ke umur 7 ya. Iya. Balik lagi nih kita ngobrol sama Silia. Ini di sini kan tulisannya Seniwati ya, Ci ya. ya, Nis, Seniwati ya. Kota Batu. Seniwati. Katanya gitu. Entertainer sejati. Yang bilang siapa di sini? Enggak, masalahnya aku kenapa bilang dia entertainer sejati itu karena nyanyi. Iya, nge-MC iya. Lo truk iya lo. Lo truk Sekarang iya. lo kan. Cuman satu yang belum kamu, Jalan Kepang. Oh sudah. Sudah ya? Karena Jarang Kepang itu adalah basic dance tradisional. Gimana Oh gimana? iya dia nari juga iya, Oh, tradisional iya. bisa, modern Semuanya bisa. berarti dibabat habis ya. Penting bisa, cuman mencintai dia aja yang nggak bisa. Wes, Oh sudah pernah sudah pernah. memiliki dia nggak bisa. memiliki sudah. Sudah Kamu Cuma sekarang- ada jangka waktunya. Oh kamu sudah dok ya? Sudah dok 3 ya. Kau masih gadis atau sudah janda? Jangan dipublish di sini. Nggak apa-apa Di sini loh. tuh tempatnya buka Tahu nggak aib. sih?
Banyak karangan-karangan ini. Kamu tahu nggak, janda itu semakin terdepan. Oh iya. Kan salah. Anda berarti terdepan ya? Janda berapa kali? Bu? Berapa kali? Sekarang gimana? Apanya? Statusnya? Janda. Apartemen sepi, say. Nggak ada yang beliin beras, say. Berkumpulan janda-janda ya. Emang kamu iya? Calon ya? Jangan berdoa lo itu ya. Kamu tahu nggak, di sini itu nggak ada namanya persahabatan. Mari ngejeloknya dijelok. Jadi nggak ada ceritanya. Dijunjung lagi. Wah. Kalau kita jatuh ya bangun sendiri. Nggak banget sendiri. Kalau sudah bisa bangun dijelokno lagi. Iya. Kok iya? Ini loh nganggur. Lanjut Eli, Lia Amanda. awal kali kamu bergerak Berkarir. dalam bidang seni, gitu. Awalnya apa? Nari dulu apa? Awalnya dari tradisi keluarga dulu aja. Keluarga Turunan seniman keluarga. juga. Iya, semuanya. Ya, ibu penari. penyanyi. Oh, penyanyi. Oh, ibu itu penari KKN. Ya, yang nari di KKN itu. Jadi pertama awalnya itu dari tarik suara. Jadi Ditarik? suaranya ditarik. Oh, terus jalan sendiri kayak Iya. mainan anak kecil dikit-dikit. Kan? Dari keluarga sih sebenarnya. Cuma awalnya sih cuma iseng nyanyi-nyanyi. Terus akhirnya waktu masuk di sekolah ada ekstrakurikuler yang menampung orang yang seperti saya kebetulan. Nggak lucu, padahal kenapa kamu ketawa? Enggak, maksudnya yang sefrekuensi dengan saya, akhirnya saya ditampung, diasah, ditempa. Nah, di situ. Nyanyi itu nyanyi. Bukan, Nari. saya masuknya di teater dulu. Oh, teater. Setelah saya di teater, akhirnya saya mengembangkan potensi saya di tari tradisional. Kebetulan saya dulu itu enggak pernah ada info sanggar ya. Zaman dulu kan masih jarang sekali sanggar. Berarti kamu nggak Akhirnya ini, otodidak. nggak ke Pak Joko ya, yang di Beji? Saya bukan Pak Joko, Pak Jopo. Joko. Pak Jopo, ya Pak Jopo. Joko. Ke Pak Joko. Joko pernah, dulu guru saya Pak Jadi namanya. Oh. Sama Pak Wito. Pak Oh, Wito Pak ya. Wito. Iya, kenal. Terus Pasti kamu kenal juga kan, Nis? Kenal banget Pak kan Wito. kamu? Pak Jopo, Pak Wito, kenal aku. Kenal Pak Bambang banget kan? itu kan, juga kan. Tonggonya. Lanjut Mbak. Terus akhirnya di teater saya diberikan kesempatan untuk mengambil beberapa prestasi ya. Maksudnya kita berkesempatan untuk berlomba, terus akhirnya menjadi wakilnya kontingen Kota Batu. Itu untuk seni dulu ya? Seni teater. Seni teater, oke. Karena di teater itu apa kayak complicated gitu ya. Jadi ada seni tari, ada seni rupa juga ada, terus ada seni musik juga ada di teater, seni drama juga ada. Oh, jadi nggak pure drama aja ya? Enggak, ada olah tubuh, olah vokal sama olah rasa. Oh, itu kalau seandainya masuk teater. Iya, kalau masuk teater Oh. seperti itu. Lia merasa awal kali masuk ke dunia teater itu merasa memang itu passionnya Lia atau masih coba-coba? Untuk Sebenarnya awal. sudah passion karena saya ini dulunya orang yang pendiam. Oh, dia pendiam. Saya aja nggak percaya. Nah, itu dia makanya luar biasa. Saya dulu itu pendiam, jadi kalau ngomong sama orang itu nggak pernah mau menatap matanya. kayak gitu. Alasannya kenapa? Ya nggak Jatuh tahu, cinta. memang sering aja waktu kecil memang jarang interaksi sama orang luar. Oh. Kayak gitu. Akhirnya saya masuk di SMP Muhammadiyah 8 waktu itu. Torongpak. Torongpak. Di situ ada sebuah wadah, sepertinya anaknya friendly sekali waktu itu. Kan ada demo ekstra kayak gitu kan. Terus akhirnya yang teater ini lebih friendly. Maksudnya mereka mementaskan sebuah drama itu tapi interaksinya sama teman-teman yang masih mos gitu. Yang aku masih Oke. mos. Jadi ditarik, diajak ngomong. Oh, akhirnya saya berani. Jadi saya masuk Pilihnya di itu. dunia itu. Oh. Akhirnya ada latihan dari basic dasar sampai akhirnya ada beberapa kesempatan kita akhirnya ada seperti apa ya kayak FLSN ya kalau sekarang. Apa sih? Dulu tuh porseni. Kayak lomba antar iya, sekolah iya, itu loh ya. Terus diseleksi akhirnya saya masuk kayak gitu. Akhirnya saya teruskan sampai ke jenjang SMA. Tapi memang kalau teater itu basicnya drama ya Mbak ya? Iya, basicnya drama, cuma kita Bermain ini peran gitu. diolahnya itu kita nggak cuma drama sih sebenarnya. Heeh. Kalau ke teater kan lebih ke konvensional, seperti panggung besar. Jadi kita
non ini audio kita itu cuma vokal asli dari suara Oh, nggak kita pakai sendiri. pengeras suara gitu. Jadi Oh, iya 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 iya. jadi iya. basicnya itu diolah dari mulai pelatihan pernafasan sampai artikulasi, intonasi itu semuanya dari teater. Oke. Lumayan ya berarti ya, lumayan rumit bagi orang yang Kompleks memang ya, ternyata. belum paham gitu ya. Tapi mungkin untuk orang yang lebih paham atau sudah pernah merasakan pasti akan lebih gampang. Kamu kan anak teater juga ya? Enggak, bukan ngawur. Siapa anak teater? Kok bisa aku Enggak, dikatakan tak anak kira kamu teater? Bukan anak anak teater. teater, bukan. Dia anaknya Mamerot. Saya anak baik-baik. Ada baik. Nanti akan kita lanjut lagi obrolan kita ya sahabat Soleh semuanya. Jadi yang penasaran ceritanya Lia Amanda seperti apa di dunia teater dan akhirnya sekarang terjun nih di dunia entertain ya, yang penasaran seperti apa. Jangan kemana-mana, yang tidak penasaran ya kemana-mana aja. Tidak apa-apa ya. Tapi itu aja. Kamar mandi dulu enggak apa-apa. Yeay, Balik balik lagi lagi nih. di Slide Show dan masih bersama entertainer sejati. Yeah. Amanda. Kalau entertainer sejati coba ceritanya sekarang jadi ibu-ibu yang marah soalnya anaknya ngerusain bonekanya. Kan anak teater. Tapi marahnya nggak boleh marah yang antagonis. Jadi marahnya itu marah yang kayak sarkas. Ayo, bisa nggak kita tantang? Jadi ini anaknya tiga ceritanya, anaknya tiga. Mbak, aku beli no mainan, nah itu no mainan gitu. Kok mbak ya? Ibu-ibu ini sudah pakai jilbab aku. Tadete. Ini anaknya. Enggak, itu mainannya rusak. Bertiga, mainannya dirusak karena itu Oh, mahal gitu. anaknya 3 ini. Tiga. Kamu tuh Sanggup nggak mamanya. anaknya tiga? Lek, kayak modelan-modelan seperti ini sepertinya tidak sanggup ya guys. Gimana? Iya, jadilah. Jadi, Tapi besok juga nggak apa-apa. Oke, siap ya. Siap. Ya ada Hansaplas. Gak ada, habis gak ada. Peralatan cuma ini tok. Enggak apa-apa. Ini kalau dilempar juga sakit loh kadang. Kita Resep mau loh. terluka kakak. Enggak, aku nggak mau terluka. Cukup ini aja yang terluka hatinya. Oh, brengos ini ya, brengos ini ya. kok ada brengos di situ, kamu habis ngapain? Ini bukan apa-apa. Ini memang nempel di sini brengosnya. Biasanya kalau lelaki bekasnya kan lipstik ini, bekasnya brengos. Brengosnya Berarti ketinggalan. ketahuan. Wah, kalian pintar sekali ya. Mohon Memutar maaf, balikan ini jadi fakta. lah, mohon maaf, jadi enggak Jadi. Oh, enggak jadi tak grab aja. Boleh. Yuk. Oke, gimana ini? Pulang-pulang mainannya rusak. Pulang-pulang mainannya Mana rusak. rusak. Mama, maaf. Kenapa? Ini kakinya hilang. Oh, hilang. Diamputasi. Diamputasi. Habis berapa? Nggak tahu. Sarkasnya Nol. mana? Oh, ini kalau dibilang Heh, jangan main-main. Ya maaf. Ini Ma. kalau punya mainan jangan Ma, dipinjam-pinjamkan. nggak sakit, nggak Kamu sakit, juga. Nggak sakit kok, Ma, nggak Mbak. sakit. Kamu juga. Kalau punya mainan jangan diberikan teman. Kenapa? Ya. Pelit dong kalau nggak dikasih Enggak teman. apa-apa. Biar enggak potong satu gini. Oh. Nek dibilangin sekali lagi. curignya jewet temenan no. Makanya harus totalitas. Aduh aku langsung biru-biru. Auroranya kak. Aku tuh, Gitu ya. kamu jangan cubit-cubitin aku nanti kalau kamu dimarahin sama Apa? papa lo. Papa yang punya kumis itu loh nanti. Kamu bahaya lo kamu nanti. Lifestyle. Lo jangan salah. Lifestyle ya. Jadi Kayak gitu. gitu. Berarti kalau misalnya bermain teater itu, apakah kalau misalnya tadi ada adegan-adegan kayak gitu tuh Itu memang harus beneran? beneran atau ya bener-bener menghayati padahal ya nggak beneran gitu. Sebenarnya ada gimmicknya. Oh. Jadi kalau biasanya kalau di teater tradisi, kalau di Ludruk kan ada yang namanya perangan. Itu yang gaplok-gaplokan itu hanya gimmick, sudah latihan sebenarnya. Oh, jadi kayak seandainya nih kayak di beberapa film kalau masih reading itu kan sebelum kita on cam gitu Ya. kan rata-rata ada reading, ada latihan dulu. Itu memang ada yang ketampar beneran atau itu Beneran memang ada. iya? Karena
kadang sutradara itu nuntutnya yang harus Kelihatan natural, beneran. realis kayak gitu. Oh. Tapi yang pulang-pulang biru semua loh ya. Ya memang resikonya seorang pemain film. Jadi kadang kan ada artis dilihat skripnya dulu seperti Ya. apa, resikonya resikonya seperti apa kan bisa dijadikan pertimbangan sebelum dia tanda tangan MOU seperti itu. Oh, kamu ngapain itu kelihatan di TV loh? Ini gini itu ngapain? Biasa ya kak, kebutuhan nanti bikin reel soalnya. Oh. Jadi kayak gitu Selain ya. itu. Berarti setidaknya kalau Lia sendiri saat berseni peran, entah itu teater, entah itu berpuisi kan juga kadang-kala ada yang mengeluarkan Ada yang sampai jedok-jedok gitu iya, ya. Kayak puisi itu ya. benar-benar itu memang iya, ya. penjiwaan Iya. yang diinginkan atau memang ingin mengartikan dari puisi itu. Jadi gini, artian dari seorang seniman atau seniwati. Kalau seniwati kan memang seniman wanita ya. Jadi kalau Ya iyalah seniwati mana ada yang laki-laki. seniman wanti, seniman ya. Ini Seniwanti. 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 Bombong ini kodi bang. Lanjut. Jadi seniman itu dalam artian subjektifnya itu kebebasan berekspresi. Jadi mereka itu sudah berproses sebelumnya. Berprosesnya itu yang dinamakan dengan seni. Entah itu hasilnya seperti apa, mereka sudah berproses dan menghasilkan sebuah karya, itu berarti dia bisa disebut dengan seniman. Tapi apakah menurut Lia pribadi menjadi seorang seniman itu harus punya idealis tinggi? Itu benar atau tidak? Biasanya. Biasanya memang seniman itu mempunyai idealis sendiri karena dia mempunyai ideologinya sendiri. Masing-masing. Kalau Lia sendiri termasuk seniwati yang seperti apa? Punya Saya- ideologi tinggi atau yang sudah Harus tinggi. Harus tinggi. Harus Oh, tinggi. makanya kamu freak ya, Li. Iya, harus tinggi. Jadi idealis seorang seniman atau seniwati itu tidak, jadi gini, orang seniman itu tidak bisa dikotak. Harus benar, bebas. benar. Harus bebas. Jadi idealisnya itu tidak harus ditolak ukur yang dalam satu pandangan saja, harus banyak pandangan yang harus diungkapkan dalam nanti akhirnya dibuat sebuah karya. Jadi kalau namanya karya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Tidak ada. Dunia semua benar ya. Di dalam tubuh kita ini sudah ada seni sepertinya ya. Seperti usus di dalam tubuh kita itu Air setelah seni. kita Nah, benar, benar. Masuk akal. Masuk akal. harus pesing. Go. Oh, Kubis, pintar. kenapa kubis? Kubis banget ini anak ya. Jadi- ampun. Aku jangan pingin salah Enggak. sebut aja dari tadi. Gini, maksudnya seni dalam tubuh kita ini ada yang menciptakan sebuah karya estetik. Iya. Dari olahan-olahan yang kita terima akhirnya akan mengeluarkan membuahkan karya. Itu kan karya seni ya dalam tanda kutip mahakarya. mahakarya. Kalau Lia sendiri selama karirnya selama ini apa yang sudah Lia kontribusikan? Saya mengkontribusikan diri saya terhadap seni. Sebenarnya tidak usah saya sebutkan. Tuh sombong. Sabang. Sombong. Semua sudah menjadi saksi. Nanti sejarah yang akan mengungkapkan semuanya. Ini saya sudah berseni ya. Saya sudah memberikan satir. Karena seni dalam artian luas itu harus ada karyanya. Cuma kalau saya sampai saat ini untuk pemberian nama di sebuah karya dan agar tidak diklaim itu salah karena memang karya itu seharusnya bisa di ATM ya, adopsi, tiru, modifikasi. Oh, aku kira ATF. Apa kalau ATF apa? Ada kepanjangannya, adaptasi, Tiru. tiru, fungsional. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengkontribusikan, saya tidak hanya di seni teater saja sih sebenarnya. Oh gitu. Dia takut banget TBL. TBL banget ya. YGY. Iya, Ya, guys, iya, ya. iya, iya. Berarti setidaknya memang di sini Lia pribadi lahir dari keluarga Yang seniman yang akhirnya juga meneruskan menjadi seorang seniwati juga gitu. Tapi aku muncul pertanyaan deh kalau misalnya yang harus diklaim itu punya kita sendiri kalau sebuah seni. Sekarang kan banyak tuh kayak di TikTok viral-viral bikin konten Iya. harus
kalau nggak nyantumin IB, nggak nyantumin itu karyanya siapa nih yang awal bikin, itu jadi rame. Nah itu dari Mbak Lia sendiri setuju nggak sih dengan hal-hal kayak gitu? Saya kalau saya sih lebih bangga kalau karya saya itu lebih dicerna banyak orang. Seperti itu. Berarti kamu nggak punya Contohnya. nggak punya rasa sakit hati seandainya nih contoh Diklaim, kamu bikin gerakan katakanlah terus akhirnya diklaim sama si Nisrina dan Nisrina nggak ngomong. nggak ngomong sama kamu. Gini, waktu kita mencontoh ataupun mengcover sebuah gerakan pun kita sebagai peniru pun atau plagiat pun itu ada usahanya loh. Saya tidak mendukung plagiat di sini ya. Maksudnya mereka ada usaha sendiri. Cuma untuk ego seorang manusia memang ada. Seperti ada yang minta royalti. Iya. Itu terus tidak mencantumkan hashtagnya atau apa. Memang sebuah karya itu seharusnya ada nilainya. Cuma kalau memang karya itu tadi bisa dipakai banyak orang, itu sebuah nilai esensial yang sangat tinggi menurut saya. Cuma untuk saat ini memang seniman lagi kritis banget ya. Tapi mulai ada cuannya tuh pas kapan? Bukan cuan, jangan bilang cuan di sini ya, karena hobi mereka itu mahal. Jadi kalau mereka ditanya budgetnya berapa, kita bayar pun tidak akan nutup. Nggak ternilai ya? Tidak ternilai kayak gitu. Jadi seni itu apa ya? Seni itu proses. Prosesnya. Ya. Jadi kalau kita mau menilai hasilnya saja tanpa melihat prosesnya, ya pasti dibayar murah karena hasilnya tergantung hati yang menerima karya itu tadi. Ya sih masuk akal Sama sih. tergantung Iya. selera nggak sih? Iya, seleranya Iya, masing-masing. dan semuanya pasti ada segmennya masing-masing ya guys ya. Kayak Ya, mungkin guys, Nisrina, aku, kamu sama Beda-beda. itu, kan pasti persepsinya beda-beda. Beda-beda, gitu. sukanya beda-beda. Sukanya Meskipun beda-beda. katakanlah visinya sama tapi misinya belum tentu sama. Kan seperti itu. Iya. Terus kalau seandainya sekarang Lia sudah masuk ke entertain bukan hanya di teater kayak mulai MC, mulai Nyanyi. apa yang mendasari Lia untuk sepertinya saya harus turun ke situ juga deh. Apakah karena memang tuntutan dari keluarga, tuntutan dari kantong, atau tuntutan dari anak? Ya, pertanyaannya akan dijawab sesaat lagi. Kita break dulu ya sobat Selai semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Yeay, balik lagi di slide ini segmen berapa? Segmen Terakhir. Ini segmen terakhir. Kita udah ngobrol juga ternyata Kakak Lia ini awalnya dari teater. Teater, Iya. terus merambat, nyanyi, Iya. merambat, MC. Nah, pertanyaanku tadi boleh dijawab Lia. Oke, saya masuk ke dari seni ke entertain. entertain. Ya memang berkesinambungan ya, sinergi ya. Karena potensi itu memang harus dikembangkan dan passion itu harus menghasilkan. Betul. Betul. Masuk akal tuh. Walaupun kita berkarya di rumah, yang penting ada hasilnya kan lumayan juga buat pemasukan. Sebenarnya Kalau bukan nari nggak pernah dikomersilkan. Kenapa? Narinya. Tidak pernah Oh, itu cuma nyanyi sama MC. nyanyi MC yang itu. Kalau nari sih hanya untuk melatih, dilatihkan saja. ya biar nggak lupa ya. Iya, Dari biar kecil kan nggak sudah lupa. terbiasa eman-eman gitu kalau sampai lupa kan. Berarti sampai Iya, sekarang benar. masih menari. Jarang. Tanya diem dia. Saya dia. Benar juga sih. Wow. Tidak pintar. Ini kan. Ya berarti akhirnya memang turun ini karena mengembangkan potensi. potensi yang ada. Cuman apakah kalau aku pribadi kan sudah mendedikasikan ya memang itu menjadi satu Mata pencarian. gitu. Jadi entertain mata pencaharian aku gitu selain yang lain gitu. Bedanya pekerja seni sama seniman itu beda. Apa itu Nah, bedanya? kalau pekerja seni itu biasanya memang sudah ada link untuk dia bisa mengkontribusikan dirinya. Kalau menurutmu aku ini pekerja seni atau seniman? Masih pekerja seni. Pekerja seni ya. Bergerak di bidang seni. Nah, Iya. kalau seniman itu lebih ke inovasi,
terus dia mau menghasilkan karya dan juga mengarahkan beberapa ide kreatifnya untuk bisa ke masyarakat seperti itu. Berarti kalau Tapi- kalau pekerja seni itu cuan dulu, tapi kalau yang seniman itu cuannya nomor prosesnya sekian. ya seperti itu. Nah, Nah, ya intinya sih semuanya sama memang saja. sama, tapi memang punya plus minusnya masing-masing. Visi misinya tadi loh. Tinggal ini aja sih memilih jalan yang mana, apakah menjadi seorang seniman atau menjadi seorang pekerja seni kan seperti Iya. itu kan akhirnya. Nantinya kalau seniman pun sudah menguasai, akhirnya dia juga terjun ke pekerja seni kayak gitu. Bener, banyak kok ya yang dari teman-teman Sri Mulat yang dulunya cuman main Sri Mulat aja akhirnya sekarang juga menjadi seorang entertain. Jadi Seperti artis Nunung. ya. Dulu di panggung konvensional, sekarang ada di layar kaca. Benar. Iya kan, banyak yang akhirnya memang semuanya mengikuti kan akhirnya. Bukan hanya permasalahan kita cari link, tapi akhirnya juga jadi mata pencaharian. Iya akhirnya, bukan kita yang mencari cuan, tapi cuan yang mencari kita. Betul. Benar, seperti saya. Cuman mencari kamu. Tuan apa cuan? Cuan. Tuan. Pakai C apa pakai T? Tuan yang bercuan. Tuan tanah datanglah kepada saya, tinggal masuk aja. Tuan tanah yang 1,5 meter, musuh 2 Amit, meter. Amit. Panjang umur, panjang umur. Kan beda. Nah, Beda Li, servernya. ini nih untuk pesan untuk teman-teman yang pemula. Kan rata-rata sekarang pemula itu banyak yang maaf ya kalau menurut aku yang aku dulu prosesnya itu juga tidak segampang sekarang. Pesan dari Lia sendiri sebagai seorang seniwati, apa sih agar mereka juga mau berproses? Iya. Sekarang kan dikit-dikit viral. Nah itu Ya, yang memang setelah lagi viralnya trending selesai kan, dibicarakan. mereka hilang gitu karena Ada karyanya. Makanya. Jadi mungkin berproses itu memang perlu, cuma karena banyak sekali yang harusnya instan karena kebutuhan cuan tadi ya, karena tuntutan cuan bukan karena passion yang ada. Cuma memang lebih baiknya buat adik-adik, teman-teman semuanya lebih baik lebih banyak belajar, terus dikembangkan, lalu ciptakan seperti itu. apapun itu ya. Iya, Karena sekecil mungkin apapun karyanya itu, entah itu diapresiasi atau tidak, yang penting kalian menghasilkan itu aja. Iya sih, prinsipnya adalah keluar dari apresiasi atau tidak, yang penting kita berkarya. Berkarya. Di rule yang benar ya. Benar sekali. Jangan sampai di rule yang salah terus dibangga-banggakan gitu. Akhirnya kan dibanding-bandingkan. Iya, kok kayak lagu. Mbak Lia, tapi kalau Kenapa? misalnya bergelut di bidang seni dulu sama sekarang itu yang kelihatan paling berbeda, ada nggak sih kesulitannya kah, atau mungkin ada sesuatu nih yang berbeda kalau bergelut di dunia seni dulu sama sekarang? Kalau dulu sih lebih ini ya, lebih mantap gitu loh. Segala ide, gagasan, konsep sampai tema itu dipikirkan dengan mantap. Gemblengannya juga beda. Gemblengannya juga beda sekali. Mentalitinya yang sekarang dibangun sama orang yang dulu, pelatih-pelatih yang dulu, pembina yang dulu, jadinya yang sekarang memang lebih kokoh yang diajarkan yang sekarang. Nah, seperti yang dibilang sama Karyo, sekarang viral, besok udah enggak. Nah, itu bedanya. Karena apa? Tuntutan media digital sekarang memang lagi dibutuhkan mana yang pasarnya itu lebih mencakup, lebih laku. Dan mungkin ini sih mana yang konsisten. Konsistensinya itu loh yang dipikirkan. Jadi kalau misalnya walaupun generasi yang dan ini yang saya sayangkan di dunia seni itu memang kesulitan dalam meregenerasi. Jadi anak-anak sekarang itu tidak diberikan sesuatu yang diajarkan dulu sama seniornya. Nah, Contohnya, contoh. jadi kayak gini, ada beberapa anak-anak yang bikin konten tapi yang tidak konsisten tadi karena memang mereka belum ada kayak pondasi yang kuat seperti itu. Oh, akhirnya jadi Akhirnya katakanlah bikin 10 episode, 2 episode sudah tumbang. iya, kayak jadi gitu. peregenerasiannya dari senior-senior itu memang harus dibutuhkan.
Jadi mindset sih ya sebenarnya. Jadi individu masing-masing sih memang. Ya mindset dan mental sih benar kata kamu Mentalnya sih, mental. harus regenerasi karena semakin kita meluangkan ilmu yang kita dapat itu kita juga dapat ilmu baru sebenarnya. Betul. Jadi kalau ilmu lama tidak kita keluarkan ya akan mengendap. Kita nggak up to date gitu loh. Kita nggak update. Berarti timbal balik Timbal ya, balik. yang baru terjun itu juga harus kepo nih istilahnya. Seniornya ini juga harus bisa meluangkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada generasi muda atau generasi milenial sekarang itu sebenarnya pemikirannya itu lebih kontekstual. Jadi mereka itu sebenarnya sudah mempelajari walaupun melalui media yang ada seperti YouTube. Nah itu kita yang terlalu sibuk dengan kegiatan tanpa media ini jadi kurang, larinya kurang. Nah, kita harusnya sedikit mendekatkan diri kepada mereka, akhirnya Oke. kita dapat timbal balik dari Berarti aku tahu garis besarnya omongannya Lia itu. Sebenarnya gini, kalau untuk yang senior itu juga ikutin tren. Untuk yang junior jangan lupa nih belajar pondasinya dari si senior ini seperti apa kan gitu. Nah, kan? seperti itu. Jadi senior pun harus bisa mencakup ide, harus menerima ide dari juniornya. Membuka diri. Membuka, open minded. Jadi bukan hanya sekedar saya senior, ya sudah kamu harus nurut saya. Saya kan gitu. senior, bertahun-tahun saya sudah proses itu salah. Iya benar sih. benar, Harusnya benar, kita benar, lebih, benar. mereka juga sebenarnya ilmunya lebih banyak dari kita. Iya benar. Kalau kita kalah sama mereka ya udah, kita ketinggalan zaman, jauh. Karena gitu banyak loh. sekali contoh ya senior-senior yang dulunya hebat, kenapa kau tenggelam? Karena ya memang nggak mau belajar dari belajar. anak muda sekarang. Kalau anak muda sekarang dikit-dikit kenapa sih viral? Kenapa sih dikit-dikit upload? Karena memang menunjukkan eksistensinya di situ kan. Mungkin mereka update, cuman itunya pondasinya yang Kurang. ada. Jadi Betul. jati dirinya mereka masih belum Betul. tahu mau jadi. Satu pesan untuk teman-teman semuanya, tidak hanya untuk adik-adik, tapi untuk seluruh berarti Seluruh. semua segmen ini. Apa sih pondasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang seniman atau pekerja seni menurut Lia Amanda? Menurut Lia Amanda lo ya? Ya, jadi menurut saya pondasi yang harus dikuatkan adalah basicnya itu harus kental dulu. Walaupun kalian keluarga dari seniman, kalau nggak diasah, nggak diberikan pondasi ilmu yang kuat, itu pun akan bisa lengser karena tergerusnya zaman era gitu loh. Jadi memang harus belajar. Belajar itu nggak harus di jenjang pendidikan masuk di sekolah. Semua orang adalah guru. Alam ya, Alam. berarti belajar dari alam. Jadi perbanyak relasi itu pun juga Penting. penting, tapi dalam konteks yang positif. Yang penting tahu basicnya. Nah, Ya. tahu basicnya dulu, Kayak- biar nantinya kita bisa terus gitu loh, ngeregenerasi terus, Jangan sampai sel-selnya ini ya, kayak diperbarui. kamu kan dulu Ci pinter nari gitu, jangan sampai tergerus sebenarnya. Oh, Biasa. Kok soalnya apa? Apa? Soalnya guru-guru tari zaman dulu itu lebih keren gitu loh Keras. daripada yang lebih keras. Dulu tuh kalau belajar tari Bali itu harus ada apa? Kayu yang sini tuh. Buat Benar. biar Biar dekek, Oh, biar oke. dekek. Itu Tekek kalau bahasa salah- Thailand mana ini? Tekek. terus. Terus kalau salah itu ditendang bener. Jadi Tapi kan bukan tahu itu kan mengajarkan ya bener ke mentalitinya. mentalnya. itu orang dulu kalau ngajarin begitu. Soalnya kalau sekarang mau kayak gitu juga sulit. Undang-undang udah aduh. Kalau bikin gitu mah takut nanti ada yang nge-video masuk Iya, Lambitura. Biru dikit KDRT, biru dikit KDRT. Merok dikit aja di video viral udah Tapi jadi masalah. Mentalnya memang kalau harus Putu ditempa. kan nari, kalau basicnya Miss Rina dulu paham nggak sih dari kecil sama Mama Rot atau sama keluarga atau Miss Rina sendiri tuh merasa oh passionku di bidang seni tuh ini. Abu-abu enggak sih. Apa? Kalau kecil aku juga nari. Oh, nari Dari juga? TK itu nari. Juga nari remo gitu kan Ya. tampil-tampil. Ada Pak Wali Kota itu nari sampai akhirnya Itu tari apa? Tari Tari remo, tari tradisional. Jawa, tari Jawa. tari, Tradisional. Kalau TK tarinya marhaban. Marhaban ya marhaban gitu. Terus SD baru masuk remo gitu. Tapi habis itu udah nggak ekskul tari lagi. Akhirnya ke Akhirnya masuk ini public speaking. Public speaking. kalau Lia kan lebih ke teater ya, awalnya dulu ya. Awalnya teater sih. Sama nyanyi keroncong, Nyanyi keroncong. di Ibu ya. Jadi memang semua orang tuh ternyata mulai kecil itu sudah ada basic sendiri-sendiri dalam dunia seni. Nah kalau kamu
Aku nyanyi dari dulu. Nyanyi memang Bintang dari Cili. Bintang Tralala Drilili. Kamu dulu kecilannya udah itu ya, dangdut gerobak gitu ya? Bukan yang Bukan. pakai sound dijenjing. Salah, salah. Kamu tahu Eprek gitu loh. apa? Itu akarnya terus tung. Oh iya itu mah. Bukan yang kempreng. Bukan. Digepengin eprek-eprek itu. Ecek-ecek kan? Bukan. Ya, garis besarnya adalah semua orang ya terlahir dengan sebuah anugerah yang luar biasa. biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang itu sudah memiliki jiwa seni, tinggal kita mau mengasah yang mana nih? Apakah seni perankah, apakah seni vokal, seni tulis, atau seni yang lainnya gitu ya. Tinggal itu saja sih menurut Betul, aku. Iya. betul. Pokoknya kalau dari kecil mau dicobain semua sama orang tuanya itu boleh, asalkan Nggak nggak boleh apa-apa. dipaksakan. Betul. Nah, Dicoba semua kan fungsinya biar tahu mereka diarahkan minatnya di mana. betul. Jangan Bakat dan langsung minat. dipukul gitu kan. Harus Kasian. kegiatan terus. Anak-anak itu waktunya bermain sayang, bukan waktunya untuk les-lesan dan Betul, semuanya. yang perlu digarisbawahi dari kata Mbak Lia tadi juga semua orang itu adalah guru. Betul. Jadi jangan berpatokan sama tempat les dengan belajar Ya, sekolah. benar. gitu. Tapi semuanya harus ini loh ya, berseimbang, Balance. Ya, bersinergi balance. gitu. Balance. Bukan masalah kita ngomong kayak gini tuh kita nggak membela yang bagian apa kayak sekolah-sekolah, bukan kita harus sama nih. Jadi non akademis Jalan, akademisnya akademisnya jalan. itu pasti akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Betul. Ini episode genah ya hari Iya. ini ya. Episodenya luar biasa. Luar biasa. Edukatif. Edukatif. Menginspiratif sekali. Ya, tentunya kita mau ucapkan terima kasih sama Lia. Siap, Karyo. Terima kasih. Semoga ini ya Lia, kamu banyak akan mendampingi adik-adik semuanya yang katakanlah suatu saat nanti bisa lahir anak-anak yang kreatif dari Amin. kota Batu ya. Kalian kan punya sanggar sendiri. Amin. Ya, kamu pengen punya sanggar gak sih? Ingin sekali saya. Amin. Namanya kata-kata atau kalimat itu adalah doa. Doa, Ngomong betul. yang baik-baik saja ya. Semoga Putu jadi orang kaya. Amin. Semoga Lia Amin. punya apa? Sanggar. Semoga Miss Rina punya radio yang besar. Amin. Semoga Aryo laris. Amin. Hidupnya bahagia selalu. Amin. Yang pasti yang pertama itu adalah ketenangan ini ya. Ini sama ini Batiniah. tuh harus jadi satu. Apa kumis lagi? Ini loh, hati sama ini tuh harus jadi satu biar gini ya. Jangan lupa self love 90%. Betul Satu sekali. persennya. 1%-nya ya kita mencintai yang lain, yang 99% Dan kita mencintai mencintai diri diri kita. kita. Karena dengan kita Self love. mencintai diri kita ya sobat selain semuanya, berarti kita sangat menghargai karya seni dari Maha Kuasa. Hari jam berapa ini kok mulaian? Kamu tahu encer sekali kenapa? Karena bangun pagi, sarapan, minum kopi, akhirnya bisa mengeluarkan quotes-quotes yang luar biasa. Untuk teman-teman yang ada di MCR ya, untuk teman-teman kameramen dan semuanya semangat ya. terus. Kita harus tetap Semoga semangat. kaya. Kerja jangan ribet. Sampai jumpa di minggu Minggu depan. Yes. Bye bye. Bye-bye.